Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lagi Panther yang kemarin sudah saya upload videonya, yaitu sudah 3 kali turun mesin tapi rusak terus. Nah, di sini kita akan membandingkan part-partnya ya, yang sudah dimodifikasi dan kita bandingkan dengan kondisi standarnya. Jadi mulai dari shakernya, mulai terus turbonya, nozzle-nya, sama bospomnya. Itu nanti akan kita tunjukkan perbedaannya satu persatu. Jadi mobil ini kenapa nggak bisa awet? Entah itu karena modifikasinya yang terlalu ekstrim, ataukah entah karena perbaikannya itu yang kurang sempurna. Jadi ada sesuatu hal itu yang menyebabkan rusak lagi, antara lain selang yang bocor juga, itu juga bisa menyebabkannya. Jadi apakah itu adalah efek dari tenaga yang ditimbulkan oleh modifikasi tersebut sehingga tenaganya menjadi ekstrem, sehingga terjadi kenaikan temperatur yang signifikan, sehingga sistem pendinginannya tidak mampu mendinginkan mesin itu secara sewajarnya. Karena modifikasi yang dilakukan terlalu ekstrim, kalau tidak diimbangi dengan kemampuan yang lainnya, itu tentu saja akan merusak part yang lainnya. Semisal mengupgrade tenaganya menjadi kuat dengan menguatkan wastegate turbo, terus mengganti nozzle, mengganti rotor head yang lebih besar, itu akan meningkatkan tenaga yang luar biasa. Tetapi sistem pendinginannya ada kemungkinan dia tidak mampu, sehingga mobil itu sering overheat, akhirnya sampai macet sampai 3 kali mesinnya. Jadi ini kita perbandingan dulu, mulai dari turbonya dulu teman-teman. Ini adalah 2 turbo dari mesin yang berbeda. Ini yang turbo yang ini L1231, sedangkan yang sebelah ini Panther N1471. Jadi sengaja kita tandai supaya tidak ketukar ya. Nah, sekarang kita akan melihat wastegate-nya. Yang ini masih original, yang ini sudah rubahan. Terus kekuatan pernya bagaimana? Jadi kita akan meneliti satu persatu. Nah, ini teman-teman, ini sudah kita buka cover wastegate-nya, ini sudah kita buka. Lihat ini perbedaannya. Ini wastegate pair-nya ini gunanya kan untuk membuang tekanan berlebihan ya. Jadi supaya tekanan udara yang dimampalkan oleh turbo itu hanya pada maksimal batas tertentu ya. Nah, kalau Panther itu biasanya kan 1 bar. Nah, ini yang aslinya ini bisa ditekan-tekan begini dengan enak ya. Nah, yang aslinya itu ini originalnya. Sedangkan yang ini saya tidak mampu menekan dengan jari saja, nggak mampu ini. 2 jari itu pun nggak kuat, masih berat sekali. Jadi seakan-akan ini tidak ada batasan turbo tersebut untuk memampatkan, jadi loss gitu. Nah, kalau ini lihat enteng. Satu jari saja ini bisa ya. Ini 1 jari nggak kuat saya, nggak kuat sama sekali ini. Harus 2 jari pun jempol, itu pun juga nggak kuat saya. Jadi berat banget ini. Nah, jadi kedua turbo ini karakternya emang yang perubahan ini tidak bisa membatasi tekanan maksimalnya. Jadi loss nggak ada batas-batasnya. Jadi udara yang masuk itu kalau digas itu seperti tak terbatas, masuknya itu banyak sekali. Nah, hal tersebut akhirnya diimbangi dengan menyoak shakernya. Nah, ini adalah shakernya. Ini dilubangi segini, didalamkan. Tujuannya mungkin untuk mengurangi tekanan kompresi akibat wastegate yang diganjal tersebut. Sedangkan aslinya itu seperti ini. Yang asli Panther turbo ini adalah ini shakernya. Yang ini sengaja direndahkan kemarin. Tapi kalaupun direndahkan seperti ini, akhirnya ini kan pada saat stasioner kan dia kan tekanan kompresinya menjadi turun ya. Kalau stasioner kan turbo kan tidak bekerja baru kalau RPM yang agak tinggi ya. Jadi pada saat kondisi stasioner dia tidak bekerja.
Akibatnya kompresinya akan turun pada saat stasioner atau putaran rendah. Nah, tetapi kalau di gas, walaupun ini coa, tekanan kompresinya akan tetap tinggi. Nah, tapi berhubung turbonya itu tidak ada pembatasan untuk tekanan bostengnya, akibatnya timbul tekanan kompresi yang terlalu besar dan tidak terkendali. Dan lagi pula, yang mesin ini rotor headnya dari standarnya kan 11 mili, itu juga dirubah ke 13 mili. Demikian juga dengan nozzle-nya, itu juga menggunakan nozzle racing. Jadi akibatnya apa ya teman-teman ya? Udaranya banyak banget yang masuk ke dalam ruang bakar karena dimanfaatkan oleh turbo itu pada saat RPM tinggi, masih ditambah dengan semprotan bahan bakar itu yang banyak. Jadi bisa timbul efek cumi-cumi ya itu ya. Makanya istilahnya bisa disebutkan oleh pempunyanya itu adalah nozzle cumi-cumi. Karena apa? Solar yang disemprotkan itu lebih banyak daripada standarnya. Dan pasokan dari Bosma juga lebih banyak daripada standarnya. Karena standarnya 11 mili, dia memakai 13 mili. Akibatnya apa yang terjadi teman-teman ya? Mobil ini 2 tahun rusak 3 kali. Nah, jadi sebaiknya kalau menurut saya ya teman-teman ya, ini turbonya itu dikembalikan saja ke standarnya. Terus berhubung mobil ini dipakai buat harian, bukan buat untuk balapan, alangkah baiknya rotor head dikembalikan ke standarnya dan nozzle-nya juga kembali ke standarnya supaya bisa menjadi seperti sedia kala. Jadi seperti itu. Makanya mobil ini kok nggak awet, saya tidak mau kalau mobil ini tidak distandarkan lagi. Jadi daripada nanti rusak lagi, saya meminta turbo ini dikembalikan ke asal, demikian juga rotor head dan nozzle-nya. Tapi ini untuk sementara mesinnya dulu yang kita standarkan, dikarenakan kalau bospom dan nozzle nanti masuknya ke bengkel lain, bukan saya yang menangani ya. Jadi ini kita standarkan dulu mesinnya. Jadi perbedaannya itu seperti itu ya. Jadi ini semacam modifikasi yang ekstrim banget ya. Tidak hanya dioprek sedikit, tapi dioprek secara ekstrim seperti ini. Seker dicoaki, was turbonya dikerasi, bospomnya dirubah ke 2 angka lebih tinggi dari 11 ke 13, terus nozzle-nya masih diganti dengan yang racing juga. Kita penasaran ya, per di dalam ini seperti apa bentuknya. Yuk kita buka. Kita akan buka dulu ini pernya itu seperti apa. Kok ditekan dengan jari saja kok nggak kuat. Apakah diganjal atau diganti per? Nggak tahu, semoga saja diganjal ya. Waduh, ini diganti ya teman-teman ya. Diganti, ini kita taruh sini dulu. Nah ini karena kita membandingkan kekuatan pernya. Jadi nanti kita akan kalau nggak ada ya kita terpaksa beli per yang dengan kekuatan yang hampir sama, karena yang ini terlalu kuat. Nah ini kita sudah melepas yang ini. Belum, ternyata pernya ada jauh, bedanya sangat jauh ya. Yang ini jauh banget ini kekuatannya. Jadi pegahnya ini 2 kali lipat lebih keras daripada standarnya. Oke, jadi ini tahap awal ini harus kita carikan per dulu yang setara kekuatannya dengan ini ya. Entah kita carinya di mana, yang penting kita mendapatkan per itu yang kekuatannya hampir sama dengan ini, supaya tidak seperti ini.
Oke teman-teman, akhirnya kita menemukan per termostat bekas ya. Nah, per termostat bekas ini saya rasa kekuatannya hampir mirip dengan tadi ya. Jadi nanti akan kita atur kekuatannya supaya mirip dengan aslinya, dengan per turbo aslinya. Ini akan kita potong dulu dan akan kita kombinasi kedua ini. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat per pengganti yang kira-kira hampir sama ya kekuatannya ya. Ini per bekas termostat, ini per turbo aslinya. Jadi ini panjangnya juga hampir sama, cuma ini beda ulirnya ya. Tapi kalau kekuatannya saya rasa mirip-mirip saja. Nah ini coba kita aplikasikan ke turbonya, terus nanti kita coba. Kalau per bekas termostat, insya Allah ini kawatnya kan besarnya sama ya. Jadi insya Allah ini awet dikarenakan karena ini adalah termostat, bekas per termostat. Setiap hari dia direbus terus menerus dalam mesin yang temperaturnya juga panas. Jadi dan ini bekerja setiap hari. Jadi menurut saya kalau kita pas pakai per termostat ini adalah yang paling cocok dan yang paling sesuai. Yuk kita coba saja teman-teman, langsung kita coba. Nah ini kita coba teman-teman, per termostat. Alhamdulillah dia masuk pas. Jadi kalau pak aslinya kan ini. Nah terus kita pakai termostat ini ternyata pas sama rumahnya dalamnya. Langsung kita pasang dan nanti kita coba, kita bandingkan dengan aslinya. Demi keamanan ya, demi keawetan mesin harus kita standarkan sesuai dengan aslinya. Jadi nggak perlu dirubah-rubah. Ini karena ini diganti, orisinilnya sudah hilang ya. Jadi orisinilnya sudah hilang di bengkel yang terdahulu. Nah ini dengan pakai ini semoga. Nah kalau ini alhamdulillah ini kelihatannya ini sudah oke lagi sama seperti aslinya. Sekarang kita bandingkan dengan aslinya ya. Aslinya kita bandingkan, kita ambil dulu, kita pasang dulu ya. Yang aslinya kan ini. Nah ini yang aslinya. Oke, sekarang kita bandingkan kekuatannya. Nah, kalau ini ya, ini saya rasa sudah sama. Agak kerasan yang per termostat dikit ya. Ini berdasarkan perasaan, tapi ini sudah tidak terlalu kuat seperti sebelumnya. Jadi dengan per termostat yang kita pasang di sini masih kuat termostat dikit, jadi akan kayak kita samakan saja, kita potong dikit saja supaya sama. Oke, jadi akan kita potong di sini biar sama. Kita potong di sini saja teman-teman. Oke, sudah kita potong dikit. Pokoknya ini kita samakan persis supaya sama dengan bawaannya, supaya tidak. Nah, gini saja. Supaya sama dengan aslinya ya teman-teman ya, supaya aman. Kita hanya bisa menggunakan rasa ya. Nah ini sudah sama berarti. Jadi kita pakai per termostat ini ternyata kita potong dikit sudah persis. Jadi dia sudah bisa membatasi kalau seperti ini. Jadi tidak seperti ini, tekanannya kan 1 bar kan. Jadi kalau melebihi 1 bar dia akan membuka. Nah sedangkan tadi bisa jadi yang tadi itu 5 bar, ini 1 bar. Jadi kalau kita rasakan itu mirip dengan pernya tutup radiator 1 bar. Oke siap, mantap. Ini akhirnya pegas wastegate-nya saya ganti lagi. Kita menggunakan pegas punya termostat. Jadi termostat bekas ini kita potong, kita ambil pernya, ternyata sama dengan aslinya ya, kekuatannya sama dan hampir persis, cuma kita modifikasi, kita potong dikit, akhirnya sudah sama. Sekarang sudah bisa nah seperti ini.
Tadi nggak bisa seperti ini karena kuat banget, nggak kuat, harus pakai 2 jempol. Sekarang sudah oke lagi. Alhamdulillah, semoga aman. Tadi pirnya menggunakan pir ini ya, seperti pir klep ini, seperti pir klep motor, kuat banget, nggak mampu jari saja. Jadi demikian teman-teman, karena turbo diganti dengan pir klep motor, itu akibatnya boosting turbonya itu di luar kendali. Nah kan Panther itu kan kisaran 1 bar saja, jadi pegasnya itu kalau 1 bar itu ya kisarannya seperti kekuatan dari tutup radiator yang 1,1 tadi. Makanya ini diganti pir klep motor, kekuatannya mungkin 5 bar bisa jadi. Makanya ketika mesin digas pol itu, tekanan turbo itu tidak terkendali pemampatannya. Jadi udara yang masuk dan terkompresi ke atas seker itu sangat luar biasa sekali. Ditambah dengan semprotan solar yang juga luar biasa banyaknya, sehingga menimbulkan ledakan yang luar biasa besarnya juga. Akibatnya tentu saja ada yang dikalahkan ya. Walaupun sekernya itu sudah dicowak, sudah didalamkan, tetapi tekanan kompresnya tadi tetap lebih berlipat daripada sebelumnya. Jadi daripada menyowak seker, lebih baik sekernya pakai standar, turbonya standarkan saja, itu sudah bagus. Kalaupun ini ya, semisal sekernya tetap dicowak, sedangkan turbonya tetap seperti itu tetap saja menurut saya itu tidak akan menyelesaikan masalah dan mesin tidak akan awet, karena tetap saja kompresnya tetap berlebihan dan di luar kendali pada saat mesin digas ya. Karena turbo itu kalau dipakai RPM rendah-rendah nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi kalau RPM sekitar 2000-an itu nggak masalah, karena kan turbonya kan tidak terlalu bekerja. Tetapi kalau digas RPM tinggi, dipastikan itu nanti terjadi pemampatan udara yang luar biasa. Dan hal tersebut terus saja akan tidak mengimbangi kekuatan bahan mesin tersebut. Linernya nggak kuat, sekernya nggak kuat, sistem pendinginan nggak kuat. Jadi seperti itu. Jadi ini mobil ini akan kita perbaiki dengan syarat semuanya harus standar lagi. Kalau tidak standar, saya tidak akan menanggung biaya kerusakan setelah ini. Jadi saya hanya mau bertanggung jawab apabila mobil ini kembali ke standar. Tapi kalau masih modif-modif seperti ini, kalau ada yang kerusakan, tentu saja saya tidak bertanggung jawab. Dikarenakan apa? Pabrik saja tidak berani menggaransi ya. Padahal pabrik Isuzu saja kalau partnya dirubah seperti itu garansi akan gagal, hangus garansinya. Pabrik saja merancang tidak seperti itu, tapi ini dirubah malah seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk pemakai harian jangan dirubah-rubah ekstrim seperti ini. Jadi kembalikan saja sesuai standarnya apabila menginginkan mobilnya awet dipakai harian. Oke, terima kasih teman-teman. Demikianlah sekilas info dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa ulasan ini bisa diterima. Salam sukses selalu.